masih mengambil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi yang kami hormati Ibu Hajar Habibah Al-Fadilah LCMAD selaku dosen PKU mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Kami selalu sebagai seorang pendidik dalam konsep pendidikan Islam disampaikan oleh beliau Mbak Alfiati Nikmah. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Di dalam kajian pendidikan Islam terdapat beberapa istilah yang merujuk pada pendidik, yaitu mu'alim, ustadz, murabbi, mursyid, mudaris, dan mu'adib. Masing-masing ini memiliki makna yang berbeda tetapi sesuai dengan konteks kalimatnya dan tetap mempunyai kesamaan dalam situasi tertentu. Mu'alim ini berasal dari kata ilm yang berarti memahami sesuatu. Dalam ilm terkandung dimensi teori dan dimensi praktik. Jadi mu'alim ini berarti pengajar atau guru yang fokus pada penyampaian ilmu pengetahuan. Dan selain itu terdapat juga istilah ustadz. Ustadz ini merujuk pada arti guru yang khusus mengajar dalam bidang pengetahuan ilmu agama dengan tugas pokoknya mengajar, mengarahkan, memberi teladan, dan membantu mengantarkan anak didiknya menuju perkembangan dan rohani yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu murabbi. Murabbi ini berasal dari kata dasar Rob yang berarti Tuhan. Tuhan adalah Rob al-Alamin dan Rob al-Nas yang berarti menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Jadi murabbi ini merujuk pada pendidik yang tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik karakter peserta didiknya. Selanjutnya yaitu mursyid. Mursyid ini biasa digunakan untuk pendidik dalam thariqah atau tasawuf, di mana pendidik ini harus berusaha menularkan pemahaman akhlak dan kepribadiannya kepada peserta didiknya, termasuk dalam etos ibadahnya, kerjanya, dan belajarnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mudaris. Mudaris berasal dari kata darasa yadrusul darsan wa durusan wa dirosatan yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, dan mempelajari. Jadi mudaris ini berarti pengajar atau guru yang bertugas untuk mengajar di lembaga formal seperti di sekolah atau madrasah. Selanjutnya yaitu yang terakhir mu'adib. Mu'adib ini berasal dari kata adaba yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan lahir dan batin. Jadi mu'adib ini pengajar yang berfokus pada pembentukan adab atau akhlak kepada peserta didiknya. Sedangkan secara istilah, pendidik ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi pendidik ini tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan keterampilan fisik peserta didik sehingga peserta didik ini menjadi individu yang seimbang dan berakhlak mulia dalam kehidupannya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya yaitu pendidik dalam pendidikan Islam ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama Allah. Allah ini
kedudukan Allah ini sebagai pendidik ini dapat dipahami dalam firman-Nya, yaitu pada Quran surat Al-Fatihah ayat 2 yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 32 yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah ini sebagai pendidik ini mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, dan Allah ini tidak hanya memperhatikan sekelompok manusia saja, tetapi juga memperhatikan dan mendidik alam dan seisinya. Yang kedua yaitu Rasulullah. Di dalam Al-Quran ini menegaskan bahwa Rasulullah ini sebagai posisi kedua karena langsung ditunjuk oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi segala perilaku Rasulullah ini menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah bagi umat manusia. Kedudukan Rasulullah ini sebagai pendidik ideal dapat dilihat dalam dua hal, yaitu Rasulullah sebagai pendidik pertama dalam pendidikan Islam dan keberhasilan yang dicapai oleh Rasulullah dalam melaksanakan pendidikan. Yang ketiga yaitu orang tua. Di dalam Islam orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua terhadap mendidik anaknya, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, yaitu orang tua ini bertugas untuk mendidik, memelihara dan mengasuh anak-anak mereka sewaktu dari kecil. Dan juga terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19 yang dijelaskan bahwa Luqman adalah orang yang mendapat hikmah dari Allah, dan kemudian Luqman ini mendidik anaknya dengan mengajarkan ketauhidan dan menolak kemusyrikan, berbuat baik kepada orang tua, mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar sederhana dan melunakkan suaranya. Jadi Allah ini menegaskan bahwa mengamanahkan orang tua ini untuk mendidik anak-anak mereka. Yang terakhir yaitu guru. Guru ini di lembaga pendidikan persekolahan di sekolahan yang meliputi guru madrasah atau sekolah sejak dari taman kanak-kanak, sekolah menengah dan sampai perguruan tinggi. Profesi sebagai pendidik ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Bahkan Rasulullah ini menegaskan bahwa salah satu di antara 3 macam hal amal perbuatan yang tidak akan pernah hilang meskipun seseorang itu sudah meninggal adalah pemberian ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi pahala orang yang mengajarkan ilmu ini dengan ikhlas ini akan terus, pahalanya akan terus mengalir atau peserta didiknya ini mengamalkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Titin atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah materi yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Mbak Elis. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu tentang sifat dan karakteristik kepribadian pendidik dalam pendidikan Islam. Sifat dan karakteristik ini kan hampir sama. Nah, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli pendidikan Islam tentang sifat dan karakteristik kepribadian pendidik dalam pendidikan Islam itu seperti apa. Yang pertama yaitu pendapat menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, guru yang baik itu adalah guru yang berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik, akhlak, cakap, dan dalam mendidik berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya. Kemudian juga tidak bermuka masam, sopan santun, bersih dan suci murni. Kayak apa ya?
Selain itu, Ibnu Sina juga menekankan unsur kompetensi atau kecakapan dalam mengajar. Selain berperilaku yang baik tadi, dengan kompetensi itu seorang guru akan dapat mencerdaskan anak didiknya dalam berbagai pengetahuan yang diajarkannya. Dengan akhlak, ia akan dapat membina mental dan akhlak anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu guru menurut Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi, setiap guru harus bersikap rendah hati atau tawaduk dan menghindari sikap yang sombong atau ujub. Menurutnya, sikap tawaduk akan membuat guru itu diterima dan mendapatkan simpati dari peserta didiknya. Selain itu, jika guru itu memiliki sikap ujub, maka itu akan membuat seorang guru itu kurang disenangi oleh murid-muridnya. Kemudian yang ketiga yaitu guru menurut pendapat Al-Ghazali. Menurut pandangan Al-Ghazali, seorang guru yang mampu mengemban tanggung jawab pengajar adalah guru yang tidak hanya memiliki kecerdasan dan keunggulan intelektual, tetapi juga memiliki moralitas yang baik dan kekuatan fisik yang kuat. Menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa nilai etika yang disarankan bagi seorang pendidik. Di antaranya yaitu pendidik itu harus bersifat manusiawi, demokratis, humoris, terbuka, adil, jujur, berpegang pada kebenaran, mementingkan akhlak yang mulia, pemaaf, dan mampu menciptakan kegembiraan. Kemudian pendapat yang keempat yaitu pandangan dari Ibnu Taimiyah tentang guru. Menurut Ibnu Taimiyah, hendaknya seorang pendidik itu mencirikan kepribadiannya dalam 4 hal. Yang pertama yaitu guru adalah khulafa. Maksudnya adalah orang yang menggantikan misi perjuangan Nabi dalam bidang pengajaran. Kemudian yang kedua, hendaknya senantiasa menjadi panutan bagi muridnya dalam hal kejujuran. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang guru itu selalu menyebarkan ilmunya, tidak main-main atau sembrono. Jadi harus memiliki bekal atau kecakapan yang layak untuk bisa menjadi seorang guru. Kemudian yang keempat yaitu membiasakan diri untuk menambah dan menghafal ilmunya, terutama tentang Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian yang terakhir yaitu guru menurut Ibnu Jama'ah. Menurut Ibnu Jama'ah menyajikan kriteria guru itu sebagai berikut ini. Yang pertama, memiliki akhlak selama menjalankan tugas pendidikan. Jadi guru itu harus memiliki kepribadian yang baik dalam mengajarkan ilmu kepada muridnya. Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang guru itu pasti dapat dicontoh dan dijadikan tauladan bagi anak didiknya. Kemudian yang kedua, tidak menganggap profesi guru sebagai sarana utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan yang ketiga, mengetahui sosial kemasyarakatan. Seorang guru itu harus mencari tahu terlebih dahulu tentang bagaimana keadaan kemasyarakatan yang ada di sekolah tempat dia mengajar. Karena kepribadian anak itu juga terbentuk dalam lingkungan masyarakat, sehingga guru bisa lebih mudah untuk mengajarkan anak-anak itu tentang cara yang baik dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Kemudian yang keempat yaitu kasih sayang dan sabar. Hal ini jelas seorang guru itu harus sabar dan juga menyayangi anak didiknya agar pengajaran yang didapatkan itu bisa lebih mudah untuk diterima oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, adil dalam memperlakukan peserta didik. Guru harus memperlakukan peserta didik itu dengan adil, tidak boleh memihak salah satunya. Tidak boleh membedakan entah itu laki-laki atau perempuan, entah dia berasal dari suku ataupun agama yang lainnya juga tidak boleh dibedakan. Dan yang terakhir, menolong dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi maksudnya adalah seorang guru itu harus dapat membantu muridnya ketika dia itu mungkin mengalami kesusahan atau mungkin ketika dia
bersedih guru itu bisa menjadi teman yang baik untuk anak didiknya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Elis atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yakni materi yang ketiga yang akan saya sampaikan sendiri, yakni tentang tugas dan tanggung jawab pendidik. Seperti namanya pendidik, tugasnya adalah mendidik. Namun para ahli pendidikan, baik ahli pendidikan Barat maupun Islam, sepakat bahwasanya pendidik ini bukan hanya mendidik tentang akademik, tetapi juga moral dan spiritual siswa. Artinya seorang pendidik harus mampu mengajar materi pelajaran, tetapi juga diharapkan bisa membimbing moral dan spiritual siswa sehingga menjadi lebih baik. Kemudian peran dan pengaruh pendidik. Pendidik sebagai subjek pendidikan. Pendidik adalah figur sentral dalam proses pendidikan Islam. Kualitas pendidikan ini sangat bergantung terhadap kualitas pendidiknya. Kemudian pendidik sebagai teladan. Pendidik adalah public figure bagi siswa. Mereka harus memiliki akhlak yang baik, yang bisa dicontoh oleh siswa. Seperti kata pepatah Jawa, guru itu artinya digugu dan ditiru. Kemudian pendidik sebagai pewaris Nabi yang membawa misi rahmatan lil alamin. Pendidik mengemban misi mulia untuk menyebarkan rahmat bagi alam semesta, mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah. Kemudian tugas utama pendidik. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya tugas pendidik tidak hanya mendidik dalam bidang akademik, tetapi juga membimbing akhlak serta spiritual, serta menjadi motivator dan fasilitator bagi siswa. 4 pilar utamanya adalah yang pertama transfer of knowledge, yakni menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah manager of learning, yakni mengelola proses pembelajaran agar berjalan dengan baik dan terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah director of learning, yakni mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian planner of future society, yakni merancang dan mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab di masa yang akan datang. Kemudian fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan. Yang pertama adalah sebagai pengajar, yang mana pengajar ini adalah mengacu pada nilai, yakni mulai dari merancang program pengajaran, seperti menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan. Yang kedua, melaksanakan program, mengajar materi pelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian melakukan penilaian, mengevaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa dan seberapa besar perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, yakni sebagai pendidik. Kalau tadi sebagai pengajar acuannya adalah sebagai nilai, tetapi pendidik ini acuannya adalah pada moral dan akhlak siswa. Ini mengajarkan siswa untuk mengarah ke kedewasaan dan berkepribadian yang sempurna atau berkepribadian kamil. Kemudian pendidik sebagai pemimpin, yakni yang pertama mengendalikan diri dan siswa menjadi pemimpin yang mampu mengendalikan diri dan mengarahkan siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian pengorganisasian dan pengawasan.
mengorganisasi dan mengawasi program pendidikan agar berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian pedoman profesi pendidik menurut Imam Al-Ghazali ada 8 pedoman utama. Yang pertama adalah menyayangi siswa, yakni menganggap siswa sebagai anak sendiri, yang mana ketika kita menganggap siswa tersebut anak kita sendiri, maka kita akan merasakan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau bukan kita, lalu siapa yang akan mendidik mereka? Kemudian mengajar dengan tulus, bukan semata-mata untuk upah atau penghargaan. Apabila kita mengajar untuk mengejar upah atau penghargaan, maka pembelajaran tidak akan maksimal. Guru bisa saja masuk ke dalam kelas, kemudian memberi tugas, sudah pulang, sudah dapat gaji. Kemudian selalu memberi nasihat, selalu memberikan nasihat yang baik dan membimbing siswa menuju jalan yang benar. Menurut beberapa riset, nasihat yang kita berikan itu lebih diterima daripada orang tua mereka sendiri, sehingga kita perlu memberikan nasihat terus-menerus agar membimbing siswa tersebut menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kemudian mencegah perilaku buruk, melarang siswa dari perilaku buruk dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Kemudian menghargai semua ilmu, tidak meremehkan disiplin ilmu lain, menghargai semua bidang ilmu sebagai bagian dari pengetahuan yang saling melengkapi. Kemudian menyampaikan materi sesuai tingkat. Kita tidak bisa memaksakan siswa untuk memahami sesuatu yang belum saatnya. Kemudian mengajar dengan jelas dan konkret. Nah, ini sangat perlu, ya, konkret. Menjelaskan materi dengan cara mudah agar siswa ini paham dan tertarik untuk mengetahui materi tersebut. Kemudian mempraktikkan ilmu, menjadi teladan dengan mempraktikkan ilmu yang diajarkan sehingga ada konsistensi antara kata dan tindakan. Kemudian tanggung jawab seorang pendidik dalam pendidikan Islam. Pertama, menemukan pembawaan pada anak didik. Pendidik harus mengenali potensi, bakat, dan kecenderungan siswa yang dimiliki oleh setiap anak, karena kita tidak bisa memukul rata bahwasanya semua siswa itu pandai dalam ilmu pengetahuan. Bisa saja siswa yang lemah di ilmu pengetahuan akan unggul di nilai seni atau non akademik lainnya. Metode yang kita gunakan bisa observasi, kita bisa mengamati siswa di dalam kelas, karena kita sendiri yang tahu keseharian anak itu seperti apa di dalam kelas. Kemudian kita bisa juga melakukan tes bakat dan diskusi dengan siswa itu ataupun orang tua untuk mengetahui lebih dalam bagaimana karakter siswa itu dan apa kelebihan yang dimiliki. Kemudian menolong anak didik dalam perkembangannya. Pendidik bertanggung jawab membantu anak didik berkembang dengan mengarahkan potensi baik agar tumbuh subur dan mencegah perkembangan sifat buruk. Karena anak-anak ini sangat mudah dipengaruhi, maka dari itu kita sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mengarahkan agar anak didik kita menjadi pribadi yang baik dan menjauhi sifat buruk. Kemudian menyajikan jalan terbaik bagi anak didik yang dewasa. Ketika siswa mencapai tahap dewasa atau memiliki pengalaman tertentu, pendidik harus memberikan panduan dan opsi terbaik untuk perkembangan mereka. Kita bisa mengarahkan sesuai dengan minat mereka. Kita bisa mengarahkannya ke jurusan kuliah tertentu, peluang karir atau prospek kerja.
Kemudian memperlihatkan tugas seorang dewasa dalam berkarya. Pendidik harus menunjukkan kepada siswa bagaimana orang dewasa bekerja dan berkarya dalam berbagai bidang dengan profesional. Kemudian melakukan evaluasi berkala. Evaluasi ini tentunya sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pendidikan yang kita sampaikan ini sampai kepada siswa. Kemudian memberikan bimbingan dan penyuluhan. Pendidik harus memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa yang menghadapi kesulitan baik akademis maupun non akademis atau personal. Pendidik bisa menjadi pendengar yang baik, memberikan solusi praktis dan jika perlu merujuk siswa ke layanan profesional seperti konselor atau psikolog. Itu tadi materi dari saya. Kemudian yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Untuk yang pertama 2 kali. Bisa mengajukan 2 pertanyaan. Monggo dari teman-teman apabila ada yang perlu ditanyakan atau menyanggah pendapat dari kami persilakan. Terima kasih. Saya nggak bertanya. Mungkin ini kebiasaan dari organisasi kan kita berbicara terkait dengan filsafat organisasi, tapi materi yang kita bawakan katakanlah pendidik sebagai pendidik dalam pandangan organisasi ya. Kayaknya kita sudah tuntas di pendidikan organisasi. Nah, jadi pertanyaan saya, titik poin dari bahasa filsafat di sini apa sih? Kalau berbicara terkait dengan pendidik sebagai dalam pandangan pendidikan Islam, kayaknya kita sudah tuntas di materi ilmu pendidikan Islam. Terima kasih dari Mas Bubin. Pertanyaannya adalah poin inti dari filsafat pendidikan itu apa dan apa bedanya dengan ilmu pendidikan Islam. Baik, pertanyaan kami tampung. Kemudian pertanyaan selanjutnya satu lagi. Mas Amir, kami persilahkan. Baik, terima kasih telah oleh presentator. Saya ingin menjaga dalam makalah Anda. Kan sekarang ini kita akan mempelajari tentang filsafat pendidikan dan kita makalah Anda kan pertanyaan saya ini kan masalahnya pengertian pendidikan dalam Islam karena sifat dan karakter kepribadian pendidik dalam pendidikan Islam tanggung jawab pendidik dalam pendidikan Islam. Kalau diganti dengan pengertian pendidik dalam filsafat pendidikan Islam, kalau dijelaskan sebenarnya sifat dan karakter kepribadian pendidik dalam filsafat pendidikan Islam kan ini yang dibahas cuma pendidik dalam pendidikan Islam, kan filsafat. Sebenarnya sama sih dengan saya dan Mas Amir. Bagaimana kan kita kan membahas terkait dengan filsafat pendidikan Islam. Tapi yang dibahas kan kayaknya kita sudah selesai di pelajaran ilmu pendidikan Islam pada tahun ini gitu. Tanya kan kita. Kalau tidak ada masalah filsafat. Kami
Iya. Itu sudah sesuai sama RPS. Gak sesuai. Dia judulnya wes ngono kok kita semua enggak. Sabar berarti. Pertanyaan dari Mas Amir, kami simpulkan ini adalah mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Apa cuma kalau kamu tidak ada filsafat-filsafatnya? Benar seperti itu. Dan tolong Sing kene yang pertama, kalau filsafate. Pengertian hakikat pendidik dalam konsep pendidikan Islam. Mungkin bisa dilihat di RPS-nya lagi, Mas. Di RPS-nya itu nggak ada kata filsafat. Nah iya. Lah iya, terus. Ya iya. Semua saja lagi sama. Kita beda jangan kan sok filsafat kok ya ora padha bet. Ngomong Islamnya. Mbak Titi sudah mau ayo Tapi ani wis tak iki sebabe. terus. Dia kan ngono. Dia sampai pertama. Poin utamanya yang kita kok mau. Mbak pertanyaannya Amir. Kenapa kok? Itu buat shopping. Mungkin jawab yang Kak mau bisa. Yuk kok ditambahin ini. Ayo. Tapi lo dua jawaban itu apa? Nah, itu jawab. Ya. Mau. Kalis. Ini kok tambahin. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Mubin yang pertama, yakni tadi pertanyaannya adalah Lo tulis poin utama dari pendidik. halo, permisi Mas Mubin. Pertanyaannya tadi adalah untuk apa filsafat dibedakan dengan ilmu pendidikan Islam. Contoh materi tadi, yakni pendidik dalam pendidikan Islam itu sudah dibahas di materi pendidikan Islam. Untuk apa dibahas kembali di filsafat pendidikan Islam? Apa yang membedakan keduanya? Yang pertama, tentang filsafat pendidikan Islam ini lebih ke membahas hakikat-hakikatnya, prinsipnya, kemudian eksistensinya. Tetapi di dalam ilmu pendidikan Islam itu kita lebih diajarkan untuk bagaimana mengamalkannya, bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Apa yang dibahas di situ kita diajarkan untuk mengamalkannya, bagaimana pengamalan, bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada tambahan dari teman saya Mbak Elis, monggo. Oke, jadi saya ingin tidak menambahi ya, tapi mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Amir yang sebenarnya hampir sama. Iya. Yang sebenarnya hampir sama pertanyaan sama Mas Mubin. Kenapa kok tidak ada kata filsafat ya? Jadi kami itu kan mengerjakan makalahnya ini sesuai dengan RPS yang ada. Jadi kita berpacuan sama RPS. Kemudian kita juga sudah mencari sumber-sumber referensi yang lainnya, dan di situ pembahasannya hampir sama semua. Jadi pendidik itu gimana? Pendidik itu ya hakikatnya ya seperti itu, sama saja. Maksudnya pengertian pendidiknya itu. Gitu Mas Amir. Izin menambahi untuk pertanyaan Mas Amir tadi, mengapa kok tidak ada kata filsafat-filsafatnya? Kembali lagi kepada makna dari apa sih filsafat itu, yakni studi yang mencari pemahaman mendalam tentang berbagai aspek fundamental kehidupan, termasuk hakikat
seperti di judul kami hakikat, eksistensi, pengetahuan, nilai, alasan, pikiran dan bahasa, serta prinsip-prinsip. Jadi meskipun tidak ada kata filsafatnya, tetapi kan kita membahas tentang hakikat. Nah, sedangkan filsafat sendiri pengertiannya adalah hakikat atau kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki yang kita cari kebenarannya itu. Jadi meskipun tidak ada kata filsafatnya, tetapi di sini kita juga membahas hakikat yang termasuk makna dari filsafat itu sendiri. Bagaimana untuk kedua penanya, apakah ada yang masih mengganjal atau perlu ditanyakan? Atau dari teman-teman yang ada di depan bisa membantu menjawab? Bagaimana penanya? Dari Mas Mubin cukup. Kemudian bagaimana dari Mas Amir? etik. Bagaimana Mas Amir? Apakah masih ada yang mengganjal atau ya bagaimana? Itu tadi presentasi dari kelompok 10. Atas kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.